Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Yang kami hormati sebutannya komisaris. Antum. Direktur Airum Service Indonesia. Yang kami hormati para manajer, juga para supervisor dan teman-teman sekalian yang saat ini tergabung dalam Airum Service Indonesia. Pertama, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melaksanakan aneka rangkaian kegiatan di rentang dari mulai tanggal 22 sampai 25 dalam rangka untuk memacu produktivitas para karyawan, untuk bersama-sama belajar tentang kejujuran, untuk bersama-sama belajar tentang bagaimana jadi karyawan yang baik. Semoga kerja Anda tidak hanya sebatas yang penting bisa dapat cuan, tapi juga bagaimana kita bisa mendapatkan pahala. Karena seorang muslim hidupnya tidak sekali, manusia tidak hidup sekali. Dia akan ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua, dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala, sehingga persiapannya ketika hidup di dunia ini hanya sangat sebentar. Maka maksimalkan untuk bisa mendapatkan kebaikan dan jangan sampai justru menambah dosa dan beban. Pertama, saya pastikan dulu, semuanya sudah sholat subuh? Sudah ya? Sudah makan? Belum, sama ya. InsyaAllah nanti kalau sarapan sudah datang. Nah, kita akan membahas untuk sesi yang pertama ini, karena waktu kita cukup singkat dari mulai subuh ini sampai nanti duhur ya. Biasanya Anda kalau habis subuh ngapain? Habis subuh ngapain biasanya? Dominan tidur ya? Biasanya habis subuh ngapain Mas? Tidur mestinya. Di sini habis subuh dipaksa belajar. Kok mau kenapa? Hah? Bayaran ya? Dibayar. Baik. Sambil berlatih, barangkali di antara kita yang habis subuh punya kebiasaan tidur, habis subuh punya kebiasaan jalan-jalan, kita habis subuh belajar. Pujian Nabi SAW untuk karyawan, bisa tampil nggak di depan? Bisa. Anda sudah mendapatkan modulnya? Di sini kita akan melihat bagaimana seorang muslim diajarkan untuk menjadi sosok yang mandiri. Agar dia tidak menjadi benalu bagi yang lain. Ada banyak sekali sumber pendapatan manusia. Namun secara umum jika kita kelompokkan, bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, keuntungan dari hasil berdagang. Dan yang kedua, upah dari jasa menjual jasa. Atau upah dari menjual jasa. Kita ulangi. Seseorang bisa mendapatkan harta umumnya dari dua hasil. Yang pertama, keuntungan dari hasil berdagang. Yang kedua, upah dari menjual jasa. Lebih dari itu adalah pemberian orang lain seperti hibah, hadiah, sedekah, warisan, dan seterusnya. Dari dua jenis harta ini, mana yang lebih bermartabat? Mana yang lebih bermartabat? Dari hasil pribadi atau dari pemberian orang lain? Dari hasil pribadi. Yang lebih bermartabat adalah dari hasil pribadi. Sehingga saat Anda bekerja, mendapatkan hasil dari kerja Anda, hasil seperti inilah yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi SAW juga memuji penghasilan seseorang dari jerih payahnya sendiri, baik dari hasil berdagang maupun dari upah menjual jasa. Menjual jasa itu berarti Anda bekerja. Artinya harta itu didapatkan bukan dari hibah, bukan dari warisan, dan seterusnya. Al-Miqdam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi." Tidak ada makanan yang lebih baik yang dikonsumsi oleh seseorang melebihi dari hasil kerja tangannya. Wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amali yadi. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam beliau makan dari hasil kerja tangannya. Nah, maksud dari hadis ini adalah beliau mengajarkan kalau jadi manusia, jadilah manusia yang mandiri, jangan bergantung kepada yang lain. Ketika kita terlalu bergantung kepada orang lain, maka kita akan menjadi benalu bagi orang lain. Terutama yang laki-laki, mereka punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Anda lebih senang mana? Jadi ahli waris atau jadi perintis? Nah, kalau jadi ahli waris tinggal diam saja, angkat tangan, langsung datang harta banyak. Kalau jadi perintis kan berarti harus kerja. Mana yang lebih membanggakan? Jadi ahli waris atau jadi perintis? Yang mana? Jadi ahli waris. Jadi perintis. Masya Allah. Jadilah perintis, bukan ahli waris. Sehingga kita kalau ingin sukses, ya kamu harus berusaha. Jangan sukses mengharapkan hasil dari orang lain. Itulah kira-kira motivasi yang diberikan Nabi SAW. Dalam hadis yang lain dari sahabat Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib itu artinya baik. Ya. Bang thayyib itu cah bagus, orang baik. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling thayyib? Jawab Nabi SAW, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur." Pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja seseorang dengan tangannya. Dan semua keuntungan dari jual beli yang mabrur. Berarti di sini ada dua yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Pertama, hasil kerja seseorang dengan tangannya. Maksudnya adalah dia menjual jasa. Anda jadi karyawan atau bekerja untuk orang lain lalu mendapatkan hasil. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan semua transaksi yang mabrur. Keuntungan dari jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli mabrur? Lihat di footnote. Yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang baik, tidak meninggalkan sengketa di belakang. Dan itu bisa terjadi ketika transaksi tersebut dilakukan secara terbuka. Tidak ada unsur penipuan maupun khianat. Sehingga sama-sama saling ridho. Pembelinya senang, penjualnya dapat untung. Makanya nilai keuntungan yang didapatkan oleh seseorang ketika bertransaksi itu keberkahannya bertingkat. Tergantung dari sejauh mana seseorang itu ketika bertransaksi saling ridho. Jadi keberkahan saat transaksi. Keberkahan saat transaksi ini bergantung pada apa? Saling ridho. Semakin maksimal saling ridhonya, semakin barokah. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW dengan jual beli yang mabrur. Disebut dengan jual beli atau transaksi yang mabrur.
Mabrur artinya mendatangkan kebaikan. Sehingga kalau transaksi itu dilakukan dengan maksimal saling ridhonya akan mendatangkan keberkahan. Baik, saat Anda servis HP. Biasanya kalau servis di sini ada apa saja yang diberikan? Layanan perbaikan ya. Layanan perbaikan. Satu lagi apa? Satu lagi ganti spare part. Peripheral ya. Peripheral. Mungkin Anda akan memberikan layanan perbaikan dan peripheral. Waktu Anda mau ganti LCD, mau ganti apalagi misalnya transistor, mau ganti baterai, mau ganti apapun yang ada di HP. Itu jujur dengan konsumen atau asal ganti saja. Mungkin ada sebagian di antara orang-orang yang tukang servis itu nggak usah kasih tahu. Ini sebenarnya masih bagus. Dan nanti kita simpan, kita ganti yang baru. Sehingga bekasnya itu tidak dikasihkan. Kadang bekasnya dikasihkan orang lain. Terus dibayar. Ada juga yang sebenarnya ini nggak begitu rusak, masih bisa dipakai, tapi suruh ganti. Ada yang ketika suruh ganti, harganya dibuat mahal. Pak, ini barang langka Pak, kita harus inden dulu. Berapa harganya? Biasanya sih 200.000, padahal aslinya cuma 50.000. Sehingga dia ngasih harga terlalu mahal. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Nah, kalau Anda biasanya gimana? Kami sarankan kalau sekiranya harus melibatkan peripheral, ya, harus ganti spare part, maka Anda lapor dulu ke konsumen tadi. Bapak, ini harus ganti LCD, harus ganti baterai, karena kondisinya seperti ini, bisa saja dipakai, tapi nanti akan berefek. Mungkin nggak tahan lama, tapi kalau diganti, insya Allah lebih tahan lama. Anda jelaskan, semakin terbuka makin bagus. Karena keberkahan transaksi itu dilakukan dengan cara keterbukaan. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Al-bayyi'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau jujur-jujuran dan saling terbuka, wa bayyana menjelaskan, saling terbuka. Sehingga penjual jujur dan terbuka, pembelinya juga sama, jujur dan terbuka. Burika lahuma fi bai'ihima. Maka transaksinya akan diberkahi. Wa in kadzaba wa katama. Kalau saling bohong dan saling menyembunyikan, muhiqa barakatu bai'ihima. Maka keberkahan jual belinya akan dicabut oleh Allah. Termasuk misalnya, Anda ketika bekerja, kadang kan menggunakan beberapa alat yang ada di kantor. Atau memakai spare part yang ada di kantor. Tapi nggak lapor. Sehingga yang seharusnya ada catatan kwitansi, nota, kadang nggak dikasih. Sehingga menggunakan alat kantor dibayar oleh konsumen, tapi tidak ada laporan. Akhirnya masuk kantong pribadi. Ya, potensi seperti ini ketika dilakukan oleh seseorang di dunia mungkin dia bisa merasa aman. Wah, yang penting raket tok kok. Babi ra ngerti. Apalagi Anda kantornya jauh misalnya. Tapi ingat bahwasanya Zat yang Maha Melihat selalu mengawasi. Mungkin duit Anda yang terkumpul banyak, namun keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekarang ada di banyak toko ya, dikasih tulisan, jika Anda tidak mendapatkan kwitansi, tidak mendapatkan nota saat belanja, Anda akan kami kasih gratis atau bonus 100.000 atau sekian. Itu tujuannya mengajak konsumen untuk saling mengawasi dengan penjaga toko itu. Sehingga konsumen juga bisa ngawasi dengan cara seperti itu. Maka
bagi orang yang beriman, andai kan tidak ada seperti ini pun, dia pasti akan bersikap jujur. Ada orang beli, dibayar, ya saya terbitkan nota. Walaupun misalnya kok notanya nggak bisa terbit, duitnya tetap tidak akan untuk kita pakai pribadi. Karena kita tahu mengambil hak orang lain, hukumnya dosa besar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, di sana ada orang yang bekerja untuk status sosial. Nabi SAW memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi diri dan keluarganya, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja, namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Apa ada Pak orang kayak gitu? Oh banyak. Sehingga dia bekerja tujuannya bukan dalam rangka yang penting halal, tapi harus punya jabatan. Contohnya, aku nggak mau kerja kalau nggak jadi polisi. Aku nggak mau kerja kalau nggak jadi aparat negara. Saya ketemu orang seperti itu. Sehingga dia hanya mau kerja kalau menjadi aparat negara. Tujuannya apa? Biar punya status sosial. Coba kita lihat. Orang yang bekerja untuk mengejar status sosial oleh Nabi SAW disebut sebagai manusia yang bekerja di jalan setan. Ya memang tidak semua aparat seperti itu. Ada di antara mereka yang kerja dalam rangka, ya saya mau berbakti atau mengabdi untuk negara. Saya mau melayani masyarakat. Tapi ada juga yang ketika dia bekerja, tujuannya mencari status sosial tadi. Coba kita lihat hadis berikut ini. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar, "Lau ja'alahu fi sabilillah." Ya Rasulullah, andaikan kerja orang ini dijadikan untuk kegiatan jihad fi sabilillah, tentu pahalanya akan luar biasa. Mendengar komentar itu, lalu Rasulullah SAW bersabda, "In kana yas'a ala waladihi sigaran." Kalau dia bekerja untuk kepentingan anaknya yang masih kecil, untuk nafkah anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan nafkah kedua orang tuanya, syaikhaini kabirain, yang sudah lanjut usia, fa fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi di'ifaha, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, juga fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan istrinya, juga fi sabilillah. Jadi Anda lihat di sini ya. Ada 5 orang yang kita nafkahi. Ada 5 orang yang wajib kita nafkahi. 5 orang yang wajib dinafkahi. Siapa saja itu Pak? 1, diri sendiri. Yang kedua, istri. Berapa ini? 1. Yang ketiga, anak. Yang keempat, bapak. Yang kelima, ibu. Atau gini aja Ustaz, ini kepanjangan, orang tua. Yang kelima, makhluk yang kita miliki. Makhluk yang kita miliki itu contohnya binatang piaraan. Karena siapa yang memiliki sesuatu, maka dia berkewajiban untuk menanggung nafkahnya. Sehingga dari 1 orang, tapi itu cukup untuk memberikan nafkah 5 jenis makhluk. Ini belum jumlahnya ya. Kalau anak kan bisa lebih dari 1. Istri bisa lebih dari 3. Ya. Orang tua 2 orang. Sehingga dari 1 orang tapi nafkahnya cukup untuk banyak orang. Itulah keberkahan harta seorang hamba. Jadi di sini dari 1 orang
tapi cukup untuk banyak orang. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai keberkahan harta yang halal. Keberkahan harta yang halal cukup dengan satu orang yang bekerja, namun dia bisa mencukupi kebutuhan banyak orang. Maka berbahagialah Anda yang sudah menikah, punya anak, memberikan nafkah untuk orang tua. Anda hartanya berkah. Yang sudah nikah angkat tangan. Yang sudah nikah. Nggak sampai separuh. Masya Allah. Area ini belum ada nikah. Usia yang paling senior yang belum nikah, usia berapa? Ini, Mas, usia berapa? 35, belum nikah? Belum. Yang ini? 25, belum nikah juga. Masya Allah. Nanti ketika Anda menikah, kemudian Anda punya keluarga, saat Anda memberikan nafkah kepada mereka, terhitung sebagai apa tadi? Fi sabilillah. Jadi memberi nafkah, kerja dalam rangka memberi nafkah bagi anggota keluarga, fi sabilillah. Anda tulis di sini ya. Kerja untuk memberi nafkah anggota keluarga, statusnya fi sabilillah. Fi sabilillah. Nah, orang dapat pahala besar di sini. Sehingga yang tadi kita sebutkan di awal, kita tidak hanya bekerja untuk mencari penghasilan, tapi bagaimana kita juga bisa bekerja dalam rangka bisa mendapatkan pahala. Salah satunya, saat Anda bekerja dengan semangat untuk memberikan nafkah kepada keluarga, bukan yang penting habis untuk kepentingan pribadi, maka dia fi sabilillah. Dan ternyata secara umum antara mereka yang sudah nikah dan yang belum nikah, pengaturan keuangannya jauh berbeda. Yang sudah nikah lebih tertib, sehingga hartanya tidak habis untuk sesuatu yang sia-sia. Yang belum nikah, karena mungkin dia merasa tidak punya sesuatu yang harus ditanggung, maka terkadang hartanya hanya habis untuk sesuatu yang tidak menghasilkan hal yang besar. Habis untuk healing, touring, camping, mancing, shopping, pusing. Kemana duitmu habis? Orang tuanya aja nggak dikasih. Ngasih orang tua nggak yang belum nikah ini? Nggak ngasih? Ngasih? Berapa persen? 50%. Masya Allah. Kayaknya tidak mungkin. Ya. Baik. Sehingga kadang yang belum nikah itu justru nggak bisa ngasih ke orang tuanya. Kenapa? Karena duitnya habis untuk hal yang tidak barokah. Makanya kalau bisa ya, saat Anda sudah bekerja, mendapatkan penghasilan, meskipun Anda belum menikah, tidak punya tanggung jawab memberi nafkah kepada siapapun, ingat, kita butuh amal. Berupa apa, Pak? Anda bisa bayar zakat, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Mumpung belum ada kewajiban untuk memberikan nafkah, Anda gunakan harta itu untuk ibadah. Baik. Di sini gaji minimal berapa? Gaji paling rendah. Berapa angkanya? Bosnya aja nggak tahu. UMR? HO minimal berapa gajinya? 3 juta. 3 juta paling minimal. Ya. 3 juta itu gaji pokok. Belum tunjangan. Berarti take home pay-nya berapa? Sampai 4? Itu bisa umroh itu. Ya. Insya Allah. Dari mana, Pak? Dia nggak nikah, belum nikah ya.
tidur di masjid, makan ikut kalau pas ada pengajian, sehingga 3 juta murni bisa disimpan. Kalau Anda bisa hemat dengan gaji 3 juta, disisihkan 2 juta, ditabung 1 juta untuk kepentingan sehari-hari. Hemat misalnya. Insya Allah nanti bisa wakaf, bisa ini. Itu bagi yang belum nikah. Bagi yang sudah nikah, 3 juta dikasihkan untuk keluarganya. Disebut oleh Nabi SAW, fisabilillah. Karena mohon maaf, terkadang gen Z atau gen milenial, kalau dia sudah punya harta, itu habis dalam waktu sekejap untuk hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang harta yang tidak bermanfaat seperti ini. Ada orang yang dia menggunakan hartanya untuk hal yang sia-sia, sehingga nanti dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala karena pemanfaatannya nggak maksimal. Untuk habis jalan-jalan. Memang dia kumpulin, habis itu jalan-jalan kemana sampai ke luar negeri. Rasulullah SAW ingatkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Maka pastikan sebagaimana Anda bisa mendapatkan yang halal, Anda harus juga salurkan untuk yang benar. Baik, selanjutnya. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabili syaitan. Tapi siapa yang bekerja untuk riak dan menyombongkan diri, maka dia berada di jalan setan. Jadi kerja biar punya status sosial, biar dipandang oleh masyarakat. Aku kalau nggak jadi pejabat nggak mau, pokoknya harus jadi pejabat. Itu disebut oleh Nabi SAW, fi sabili asyaitan, berada di jalan setan. Dah? Maka Anda kalau sudah bekerja di tempat yang halal, di tempat yang mubah, bersyukurlah. Lebih capek mana? Coba bandingin ini ya. Antara kerja dan cari kerja. Nah. Mana yang lebih capek? Mana yang lebih capek? Cari kerja. Kenapa cari kerja capek? Pusing dia. Saya sudah lulus S1. Kalau pulang kampung nanti dikiranya pengangguran. Akhirnya dia bertahan di Jogja, bertahan di sekitar kampus, tapi nggak punya kerjaan. Coba kemarin ya, tahun 2025, di Jakarta dibuka job fair. Waktu kejadian job fair itu, yang melamar kerja berapa? 25 juta atau 25 ribu? Ribu atau juta? Ribu. 25 ribu. Lowongannya berapa? 9 ribu? Nggak sampai 9 ribu. Jadi yang nyari kerja 25 ribu sampai antri bawa amplop. Ini ngapain orang bawa amplop? Kayak mau nyari sumbangan. Ternyata dia mau ngelamar kerja. Sampai ngantri panjang. Gitu. Yang diterima cuma 10 orang. Yang lamar ratusan orang. Mereka sekarang sedang bingung. Saya mau nyari sumber pendapatan dari mana? Maka kalian yang sudah mendapatkan pekerjaan seharusnya bersyukur. Alhamdulillah. Saya sudah dapat tempat untuk bekerja. Apalagi ketika Anda bekerja di area yang halal, di tempat yang halal. Ada juga yang sudah kerja, tapi masih resah. Kenapa? Saya bingung Pak Ustadz, di sini terlalu banyak yang haram. Di Airum banyak halal atau banyak haram? Insya Allah halal. Di Airum halal nggak? Anda yakin halal? Yakin? Ada benda haram di Airum? Ada? Tidak ada, Alhamdulillah. Sehingga ada bekerja di area yang halal dengan gaji yang Masya Allah 3 juta. Jomblo aja gaji 3 juta. Saya nikah, waktu awal-awal nikah gajinya 600 ribu.
untuk bayar kontrakan per bulan 200.000. Jadi sisa 400.000. Cukup cukup pokoknya 400.000. Itu dulu tahun 2008 ya. 2008 600 itu ya masih tergolong di bawah rata-rata. Alhamdulillah bisa bertahan ya. Pokoknya yang penting adanya apa dinikmati. Sehingga kalau Anda sudah bekerja di tempat yang halal dengan gaji yang cukup untuk pribadi, sebagian bisa dikasihkan orang tua, bagi yang sudah nikah bisa dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Itu sebuah nikmat di saat masih banyak sekali orang yang bingung nyari kerja. Dan ini angka 25.000 ini selalu bertambah. Di Indonesia S1 per tahun itu berapa? Di Indonesia. Dari seluruh kampus yang lulus S1 berapa? Jumlahnya berapa? Banyak sekali Pak ya. UGM saja kalau sekali wisuda itu berapa orang tuh? Satu geraha sabah penuh itu bisa ribuan. Padahal wisudanya UGM kalau dulu zaman saya 3 kali setahun. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Jadi 25.000 orang yang nyari kerja itu nunggu 25.000 pensiun. Ternyata ini nggak pensiun-pensiun. Maka yang pengen kerja di Pertamina misalnya, yang seniornya belum pensiun. Pengen kerja jadi ASN, seniornya belum pensiun, sudah kesusul bawahnya yang mau masuk kerja. Sehingga Anda kalau sudah dapat tempat kerja yang halal, gaji nyaman, cukup, bersyukurlah. Di saat masih banyak teman kamu yang gak dapat kerja. Maka kalau sudah seperti ini, yang kerja kok pengen keluar kerja, aku bosen di sini, capek. Maka berpikirlah, kamu lebih capek nyari kerja daripada bekerja. Ada nggak yang sudah bosen pengen keluar? Angkat tangan. Ada? Nanti langsung saya rekrut. Kantor saya butuh orang. Cleaning service. Baik, lanjut ya. Perhatikanlah orang yang mendaftar sebagai ASN atau aparat negara yang lainnya dengan maksud untuk mendapatkan status sosial atau agar dihormati masyarakat. Lalu bandingkan dengan keterangan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Bagaimana kesimpulan Anda? Sehingga Anda mungkin jauh dari yang seperti ini ya. Kerja dalam rangka untuk kesombongan, untuk bangga, cari status sosial. Di Airum tidak ada status sosial. Mau sombong dari si mana? Aku merasa bangga Pak di sini Pak. Kenapa? Bosku babe, misalnya. Atau aku kerja nggak kepanasan, selalu dalam ruangan. Ya, alhamdulillah, Anda boleh senang dengan itu, sehingga bekerja tapi tidak ganggu ibadah. Di Airum sholat 5 waktu bisa berjamaah? Sangat bisa. Puasa Ramadan terganggu? Tidak. Anda lihat kuli. Saya kalau lihat kuli-kuli yang puasa itu, mereka puasa Pak. Kerja bangunan, ngangkat semen, ngangkat kerikil, ngangkat pasir. Di terik panas, puasa. Mereka bisa. Anda tidak perlu ngangkat semua itu. Anda cukup ngangkat HP. HP sama batu bata lebih berat mana? HP yang lebih mahal ya. Baik, selanjutnya. Berikutnya kita akan melihat yang kedua. Lebih baik renungkan ini ya. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Anda mungkin bisa dapat lebih banyak dari hasil yang tidak benar tapi membuat hasil Anda kotor. Tapi ketika Anda komitmen dengan tangan yang bersih, hasil yang bersih, insya Allah nanti di akhirat tidak akan menjadi sumber celaka ketika Anda memiliki kekayaan. Selanjutnya, kita beralih ke materi yang kedua. Anda berakad dengan Allah, karena itu jangan khianat. Kenapa disebut berakad dengan Allah? Ketika kita berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah.
berakad dengan orang lain, kita terikat dengan aturan Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan, termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya. Sehingga saat Anda melakukan akad, Anda tanda tangan MOU. Dulu tanda tangan nggak? Mau bergabung di sini, kesepakatannya ini, tanda tangan? Tanda tangan. Dalam tanda tangan MOU yang Anda lakukan itu, ada berapa klausul di situ? Ada banyak Pak Ustadz. Ada aturan A, aturan B, aturan C, dan seterusnya. Sudah dibaca belum? Kadang nggak tak baca. Kenapa? Yang penting keterima kerja. Langsung tanda tangan, penandatangan. Yang benar gimana? Baca dulu. Oh, kayak gini maksudnya. Baik, saya setuju. Tanda tangan. Ketika Anda tanda tangan, maka berarti Anda sudah sepakat dengan semua klausul yang ada. Disitulah Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah semua akad. Apa yang dimaksud penuhilah semua akad? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan. Qauluhu ta'ala aufu bil uqud. Firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, dan para ulama yang lainnya, al-uqud yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-uhud, semua perjanjian. Demikian keterangan Ibnu Jarir, beliau menyebut ijma' ulama bahwa yang dimaksud dengan akad adalah semua kesepakatan yang berlaku. Maka saat seorang hamba dia sudah mendatangani kesepakatan yang ada, berarti dia terikat dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Oleh karena itu, ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita mendatangani akad, di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul tersebut tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka pada hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Artinya menjalankan kesepakatan itu sama dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita mendatangani akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran yang terjadi terhadap akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Sekali lagi, bisa jadi Anda merasa aman, tapi ingat, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua. Kan gak ketahuan Pak Ustadz, gak ada yang lihat, laporannya rapi, bersih. Teman-teman satu kantor juga sudah saya kondisikan. Gimana caranya biar saya bisa mengambil hak orang lain. Terjadilah fraud, pelanggaran terhadap masalah keuangan. Padahal sejatinya orang ini melakukan hal yang berbahaya. Apa bahayanya? Dia mengambil yang bukan haknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Coba lihat ini. Tolong yang ngantuk bangun ya, karena monyetnya sudah bangun. Jadi sebelah ini adalah kebun binatang. Kalau monyet saja sudah seger, harusnya kita lebih seger. Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut kelak di hari kiamat? Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Muflis itu, orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya uang dan tidak punya harta. Duit enggak punya, uang enggak punya, harta enggak punya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala salat, wasiyamin, membawa pahala puasa, wazakatin, membawa pahala zakat,
Wa ya'ti hadza qad syatama hadza. Tapi dulu dia pernah mencaci maki si A. Wa qadzafa hadza, menuduh si B. Wa akala mala hadza, makan harta si C. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya si E. Wa daraba hadza, memukul si F. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya yang ini dikasih amal sholatnya, yang ini dikasih amal puasanya, yang ini dikasih amal. Dia berbagi pahala kepada orang-orang yang dulu pernah dia dolimi. Termasuk diantaranya adalah orang yang dulu hartanya pernah dia ambil. Sehingga mungkin waktu masih SMA, di sini usia paling muda berapa? Paling muda 20. Sudah lulus SMA? Sudah. Waktu dulu, kita waktu SMA dulu. Iya Pak, saya dulu pernah sempat nakal. Ngapain kamu naik angkot nggak bayar? Terus gimana itu? Orang ini akan nuntut di akhirat. Seharusnya kau bayar, tapi kenapa kau nggak bayar? Nanti dia bisa nuntut di akhirat. Saat dia nuntut di akhirat, maka yang dipakai bayaran adalah pahala amal. Jika kamu punya pahala. Fa in faniyat hasanatu, kalau pahalanya habis, qabla ayyuqda ma alai, sebelum kewajibannya tertunaikan, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa orang yang pernah dia dolimi akan diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang ini, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Jadi gimana itu Pak? Orang ini akan nadai dosanya orang lain yang pernah didolimi. Sehingga hati-hati ya. Jangan sampai melakukan pelanggaran dolim kepada yang lain. Mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Termasuk diantaranya adalah berusaha untuk melakukan manipulasi. Walaupun mungkin tidak ketahuan, tapi ingat, Anda harus yakin hidup tidak sekali. Selanjutnya, kita akan beralih ke bab yang baru. Menjalankan amanah itu ibadah. Menjalankan amanah itu ibadah. Kenapa bisa kita sebut demikian? Karena hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah dan menunaikan amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Di mana Allah perintahkan ini? Allah berfirman di surat An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Sehingga saat Anda menunaikan amanah, yakini bahwasanya Anda sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menjalankan perintah nilainya apa? Ibadah. Baik. Makna amanah sendiri dalam Islam, makna arti dari amanah. Arti kata amanah. Amanah ini bisa kita bagi menjadi dua. Amanah yang bersifat umum. Amanah dalam makna umum. Amanah dalam makna umum adalah semua tanggung jawab yang Allah berikan kepada hambanya. Ini adalah beban syariat yang Allah berikan kepada hamba. Sehingga saat Anda balik, maka Anda mendapatkan beban syariat. Yang disebut dengan apa ini? Taklif. Ini disebut dengan taklif. Begitu Anda balik, maka status Anda mukallaf. Maka orang balik itu disebut mukallaf. Kenapa disebut mukallaf? Karena dia mendapatkan beban taklif.
Sudah? Amanah ini dulu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tapi mereka tidak bersedia karena ketakutan untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka enggan untuk menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan ketakutan untuk menerimanya. Wa hamalahal insan, lalu dipenggal atau dipegang oleh manusia, diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Jadi dulu langit, bumi, dan gunung ditawari oleh Allah. Kamu harus taat kepadaku. Kalau taat nanti kamu dapat surga. Tapi kalau kamu nggak taat akan dimasukkan ke neraka. Langit, bumi, gunung itu ketakutan. Kemudian dipegang oleh manusia. Dan Anda begitu usia balik, maka sudah berkewajiban untuk menjalankan amanah yang dulu langit, bumi, dan gunung ketakutan untuk menerimanya. Ini amanah dalam makna umum. Kemudian ada amanah dalam makna yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Amanah dalam makna yang lebih spesifik adalah amanah dalam interaksi sesama manusia. Dalam interaksi sesama manusia. Apa saja ini, Pak? Yang pertama, amanah dari orang lain untuk menjalankan tugas. Misalnya amanah kerja, amanah ketika dititipi, amanah ketika disuruh orang tua, dan seterusnya. Yang kedua, ada amanah dalam bentuk jaga pesan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang mengajak orang lain untuk berbicara dan dia celingak-celinguk itu apa? Lihat ke kanan ke kiri. Kemudian baru mau bicara. Sebelum dia ngomong, dia lihat ke kanan ke kiri. Aman. Saya kasih tahu ya. Kata Nabi SAW, fahuwa amanah. Itu termasuk amanah. Sehingga termasuk di antara amanah adalah menjaga rahasia. Jaga pesan dan rahasia. Maka kalau Anda punya rahasia orang lain, jangan dibocorkan. Misalnya, ini rahasia perusahaan. Perusahaan tidak mengizinkan bagi karyawan untuk membocorkan rahasia ini. Nah, boleh nggak misalnya karyawan memanfaatkan rahasia ini untuk mengambil cuan dari tempat yang lain? Aku tahu kenapa Airum ini kok laris. Ternyata mereka menggunakan skema seperti ini, model kayak gini. Kenapa kok servisnya bagus? Pakai aplikasi buatan mereka sendiri seperti ini. Yang itu adalah rahasia. Boleh nggak dibocorkan? Nggak boleh. Itu amanah. Nah, ada kasus sekarang ya. Ada orang bekerja di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan. Dia sebagai sales. Nah, karena dia sebagai sales, maka dia sering berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan konsumen, berinteraksi dengan siapa lagi? Berinteraksi dengan tender atau vendor untuk tender, berinteraksi dengan toko-toko untuk pengadaan, untuk kulaan. Nah, karena dia sudah punya pengalaman itu, dia ingin bangun usaha yang sama. Keluarlah dia dari tempat usaha pertama. Terus dia bikin sendiri. Konsumen tempat dia kerja pertama diambil sama dia. Boleh nggak kayak gini? Boleh atau tidak? Hah? Kenapa nggak boleh? Itu adalah hak milik perusahaan yang pertama. Ya. Di sini ada konsumen milik yang pertama. Perusahaan kamu yang dulu, maka jangan kamu ambil. Ketika kamu mengambil dari konsumen milik perusahaan kamu yang dulu,
maka kau tidak menjaga amanah. Walaupun mungkin dia punya link untuk itu. Karena itu beberapa poin seperti ini penting untuk kita pahami agar kita jangan sampai melanggar amanah. Bahkan di ayat yang lain Allah berikan pujian kepada orang yang beriman karena mereka memiliki sifat amanah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara sifat orang beriman adalah orang yang menjaga amanah dan janji mereka. Menjaga amanah artinya dia tunaikan amanah itu dengan baik. Menjaga janji artinya dia berusaha untuk menunaikan janji-janji dia yang dia sepakati. Masya Allah. Orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anda sudah ngantuk, kayaknya kita harus break dulu nih. Sudah ngantuk, Pak? Hah? Sudah ngantuk? Coba berdiri dulu, berdiri dulu. Berdiri dulu, Mas. Berdiri dulu. Kajian habis subuh ya resikonya ngantuk ya. Alhamdulillah. Dah? Hadap kanan, gerak. Baik. Letakkan tangan Anda di pundak teman. Sebentar, belum ada perintah untuk menjiti. Sudah? Boleh merapat, maju. Ya, tidak harus jauh-jauh. Baik. Tepukkan tangan Anda di pundak saudaranya. Saudaraku. Ucapkan, saudaraku. Saudaraku. Jangan ngantuk. Kamu di sini belajar. Pak, pundaknya jangan kepalanya, Pak ya. Sekarang pijiti dulu. Nah, dipijiti, pijiti. Sudah? Dipukul-pukul. Pukul-pukul. Kasih angin. Gini-gini, Pak. Tangannya gini, Pak. Dah, silakan duduk. Gimana? Oh, balik Pak, balik Pak. Balik. Gantian. Baik, dipijitin dulu. Ditepuk-tepuk. Kasih angin. Masya Allah. Baik, tepukan dengan satu tangan. Saudaraku. Saudaraku. Aku padamu. Silakan duduk. Masih ngantuk? Begitu duduk ngantuk lagi. Memang kemampuan kita dalam belajar itu nggak lebih dari 45 menit. Kalau udah 45 menit itu sudah turun ya. Sehingga ada yang sudah ngebayangin sarapan, ada yang pengen keluar jalan-jalan, ada yang pengen lihat monyet di seberang. Lanjut. Sampai selesai dulu ya. Kita mau menanamkan satu prinsip nih ya. Menjalankan amanah adalah apa tadi? Ibadah. Kenapa disebut ibadah? Kenapa menjalankan amanah disebut ibadah? Karena itu mengikuti perintah siapa? Allah. Dan hakikat dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka saat Anda melaksanakan amanah, yakini Anda sedang menjalankan perintah Allah. Tapi kapan orang bisa dapat pahala? Lihat di sini. Disinilah ada peluang pahala bagi seorang mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah. Apa itu? Jika diiringi dengan niat.
Jika diiringi dengan niat. Niat apa? Menjalankan perintah Allah. Karena pembeda antara kegiatan yang sifatnya rutinitas dengan kegiatan yang berpahala terletak pada niat. Contoh ya, misalnya masnya mijiti temannya itu niatnya apa? Ibadah. Apa ibadahnya? Sudah nikah belum? Pek mantu, Pak. Sehingga niatnya, kalau niatnya untuk hal yang baik, untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, ada pahala. Tapi kalau tidak ada niat untuk itu, hanya sebatas rutinitas. Ya kebiasaan saya seperti ini. Saya kalau nggak disiplin kayak gini nanti nggak dapat bonus. Maka tidak ada nilai pahalanya. Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pahala yang kita dapatkan berbanding lurus dengan niat. Contoh, makan itu hukum asalnya apa? Mubah, boleh ya. Kapan orang makan bisa bernilai pahala? Ketika dia makan sahur, Pak Ustadz. Karena dia niat makannya untuk puasa. Betul. Contoh yang lain, ketika dia makan dengan niat biar nanti badannya kuat sehingga dia bisa menjalankan ibadah, maka dia dapat pahala. Orang Jepang, orang Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Sehingga orang di sana, Pak, walaupun tidak dipantau dengan CCTV, walaupun tidak ada pengawas, walaupun tidak diketahui oleh orang lain, yang namanya pelanggaran harta itu pantangan sudah. Saya pernah ke salah satu negara kafir ya. Kemudian kami naik taksi. Taksi ini kan pakai argo dari bandara ke hotel. Waktu itu ada satu orang yang menjemput kami di bandara, ikut menemani naik taksi. Kemudian beliau bilang seperti ini, supir ini kalau kamu kasih tips, misalnya argonya sekian dolar, kamu kasih tambah, dia itu emosi, dia akan marah, itu pelecehan. Sehingga argo berapa, sekian, kamu bayar sekian, tidak boleh lebih. Bayar lebih, orangnya bisa marah. Masya Allah, ini beda banget sama yang di iRoom. Di iRoom kalau servis dikasih tips kan? Ada. Misalnya harganya 300.000, terus konsumen ngasih tips, Mas ini untuk kamu 15.000. Ada? Pernah ada? Nah, boleh nggak diterima? Boleh diterima nggak? Aturan perusahaan? Nggak boleh. Oh, dengerin tuh, nggak boleh. Wah, jadi gimana enaknya? Keluar aja ya. Kalau perusahaan mengizinkan, misalnya ya, kamu setelah memberikan layanan kepada konsumen, kemudian HP-nya udah jadi bagus, ada biaya yang tertulis di nota, yang itu masuk kantor, dan ada biaya yang diberikan oleh konsumen, nggak ada notanya. Mas, ini pegang aja ya buat kamu. Mungkin karena konsumen merasa seneng sehingga ngasih tambahan di luar dari biaya yang ada di nota. Boleh nggak Pak ini diterima? Seperti ini wajib diserahkan ke kantor. Pak, saya kemarin dikasih tips 50.000. Ini saya setorkan ke kantor. Terus habis itu kalau kantor mengembalikan lagi ke karyawan, ya sudah silahkan ini punya kamu, boleh kamu ambil, halal untuk dibawa. Tapi kalau kantor nggak mengembalikan ke karyawan, karyawan tidak boleh nuntut dan meminta. Karena Anda mendapatkan tips disebabkan kamu memberi layanan klien kantor. Sehingga terlarang untuk menerima tips. Waduh, kok jadi nggak enak kayak gini, Pak? Jangan bilang nggak enak.
Ini menjaga kredibilitas diri Anda sebagai orang yang amanah. Enggak semua orang sanggup seperti ini. Tapi ketika seorang muslim dia berusaha untuk menjaga itu. Sebagaimana negara-negara non-muslim, mereka sangat menjaga betul yang kayak gitu. Aneka tips, suap, sogok. Ada salah satu teman saya yang kerja di perusahaan Cina, Pak, tapi di Indonesia. Berkali-kali beliau bilang, pendidikan tentang masalah dilarang menerima suap, dilarang menerima sogok, dilarang menerima ini, menerima itu disampaikan tiap bulan. Jadi pelatihan, kemudian memberikan doktrin tentang anti suap, anti tips, anti ini, itu disampaikan tiap bulan. Itu perusahaan Cina, Pak. Padahal perusahaan ini cukup dekat kaitannya dengan vendor-vendor pemerintah. Jadi kalau sudah ada urusan dengan pemerintah, perusahaan ini karena nggak mau tips, langsung dikasihkan ke agen. Udah, kami kasihkan ke agen, kamu ngurusi perizinan ini, pokoknya kami nggak mau tahu ada apa di situ, biayanya berapa, tak bayar. Sehingga perusahaan ini anti dengan yang kayak gitu. Nah, kita tanamkan pendidikan kepada seluruh teman-teman muslim, baik yang jadi karyawan swasta maupun yang ada di pemerintah, bisa nggak budaya seperti ini kita bangun? Jadilah orang yang nol untuk menerima gratifikasi. Contohnya apa? Tips dari siapa? Konsumen, dari klien, apapun itu. Contoh yang lain. Misalnya iRoom biasanya belanja apa dari vendor tertentu. Pengadaan LCD, pengadaan baterai, pengadaan apa lagi? Yang banyak. Spare part ya. Kan ada banyak vendor tuh. Vendor ini, vendor ini, vendor ini. Ada nggak bagian pengadaan? Ada. Bagian pengadaan biasanya ditawari apa? Ada penawaran bagus. Mas, tolong ya, kalau bisa produk saya yang masuk ke situ. Produk saya yang ditaruh di tempat kamu. Ini nanti ada 10% buat kamu, 5% buat kamu, sekian persen buat kamu. Boleh nggak diterima? Haram diterima. Itu sogok dan suap. Sehingga kalau sampai dia menerima seperti itu, jatuh harga dirinya. Di perusahaan yang tadi saya ceritakan ya, teman saya yang kerja itu, kalau sampai ada karyawan ketahuan, misalnya vendor A bagian pengadaan ini, kok kemudian bagian pengadaan dia nerima suap berapapun itu, langsung dipecat. Gak pakai lama. Kalau kita kan kasihan ya, nanti anak istrinya makan apa, kasihan ya, maju mundur. Kalau di situ gak pakai lama, langsung pecat. Masih banyak orang yang ngantri untuk kerja di situ. Subhanallah. Padahal apakah mereka dapat pahala ketika mereka disiplin? Non-muslim kalau disiplin dapat pahala. Kenapa nggak dapat? Karena amal mereka belum terhitung. Kok bisa, Pak? Dia kan orang baik. Kenapa nggak dihitung? Sama seperti ada mahasiswa, dia sudah ngerjakan tugas, bikin skripsi, dikerjakan semua tugas dosen, tapi belum terdaftar. Maka ada orang melakukan kebaikan, tapi dia belum login, tidak terhitung sebagai amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika Anda sebagai muslim punya peluang yang baik saat Anda menjalankan tugas dengan amanah bernilai pahala. Karena itu mukmin yang bekerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas, namun dia menjalankan perintah Allah dalam menunaikan amanah, sehingga dengan demikian dia bisa mendapatkan pahala. Ngantuk lagi ya, Masya Allah. Mas, yang ngantuk tolong ngantuk Mas. Belakangnya, ngantuk ya. Nanti saling ingetin ya, kalau ada yang ngantuk disenggol. Nanti tidak masuk video. Yang ngantuk di syuting nggak ngantuk? Oh bisa. Baik, kamera di sini sudah siap siaga. Yang ngantuk nanti di zoom. Saya ulang ya, menjalankan amanah statusnya apa? Perintah Allah. Siapa yang menjalankan amanah dengan niat melaksanakan perintah Allah bernilai
ibadah. Artinya ada pahalanya. Dan salah satu di antara amanah adalah tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda. Salah satu di antara amanah adalah kita dilarang untuk menerima tips dan suap. Di antara bentuk amanah, kalau ada orang yang ngasih tips, harus diserahkan ke perusahaan. Nanti perusahaan yang akan membagi dan menentukan kebijakan. Karena begini ya, kadang tips itu kan tidak semuanya menerima. Betul enggak? Ada di area yang lebih basah dapat tips, ada area yang kering kerontang nggak pernah dapat tips. Ini satu pengalaman. Saya pernah diminta oleh sebuah pom bensin untuk menyelesaikan kesenjangan yang terjadi di kalangan mereka. Jadi ceritanya, pom bensin ini kan ada dua tipe kerja. Ada yang kerja di area luar dan ada yang kerja di area dalam. Nah, yang ada di dalam ini kantornya, dindingnya kaca. Sehingga bisa lihat ke area luar. Yang berada di dalam itu ngawasin terus. Oh, itu tuh ada yang karyawan dikasih tips. Ada yang lagi dikasih tips. Ngawasin terus kayak gitu. Yang ada di dalam nggak pernah ada yang ngasih tips. Karena dia jauh dari interaksi dengan konsumen. Sampai akhirnya timbul ketegangan antara karyawan yang ada di dalam dengan yang di luar. Terus saya diajak untuk ke sana memberikan arahan kira-kira bagaimana solusi yang tepat untuk seperti ini. Dikumpulin semua karyawan. Baik yang petugas-petugas nuangin bensin atau yang ada di dalam kantor atau bagian cleaning service dikumpulin semua. Terus kita sampaikan tentang pentingnya menjaga amanah. Kemudian kita sampaikan bahwasanya seorang muslim harus memiliki harta yang bermartabat. Dan harta yang bermartabat itu salah satunya adalah ketika seseorang kerja dengan penuh konsekuen, tidak menerima uang tips dan suap. Terus kalau nerima tips gimana? Saya sampaikan, kalau nerima tips serahkan ke perusahaan. Nah, terus kalau serahkan ke perusahaan kita nggak dapat apa-apa, padahal kita yang dikasih. Bukan kamu yang dikasih. Kau dikasih karena kamu kerja. Coba kalau kamu duduk di rumah, ada nggak yang ngasih? Ya nggak ada, Pak. Ya makanya, kau dikasih karena kau kerja di sini. Padahal kau sudah dapat gaji. Akhirnya uang tips itu disediakan kotak. Ada kotak tips dan apa misalnya hadiah. Bagi yang mau ngasih tips, taruh di sini. Nah, mungkin juga bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau di tempat Anda misalnya ada yang suka ngasih tips, sebaiknya dikumpulin, sudah, lalu nanti diserahkan ke kantor. Nah, kantor yang akan mendistribusikan. Mungkin ada karyawan yang nggak pernah dapat tips, ikut kebagian. Sehingga yang lain sama-sama nyaman. Kerja tidak akan muncul kesenjangan kalau seperti ini selalu dilakukan penyelesaian. Baik. Kita sampai jam berapa? 6:30. 10 menit lagi ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Sebelum kita lanjut materi. Silakan. Kalau tipsnya berupa makanan, sehingga kalau diserahkan ke kantor nggak sampai pusat. Ya. Baik, ini menarik karena setiap ada hal baru kita itu selalu bertemu dengan masalah tips gitu, sehingga kita selalu menyampaikannya bahwa tips itu dikumpulkan gitu, Ustaz. Jadi kita emang sediakan semacam kotak gitu, Ustaz. Tips-tips itu biasanya dikumpulkan di situ, kemudian setiap bulan disetorkan ke head office. Nah, cuman kadang itu tadi, Ustaz. Kadang bawa teh botol, ya. Kadang bawa makanan gitu. Tapi yang menarik mereka biasanya langsung ngubungin saya. Jadi bukan HO. Mereka hubungin saya. Ini teh botolnya boleh diminum nggak? Teh botol dari mana? Dari konsumen gitu. Nah, sehingga kita, fadhol silakan diminum. Baik, kita selesaikan tips ya.
Mungkin tidak pagi ini, nanti kita lanjut nanti di sesi yang kedua. Karena memang ini juga cukup sensitif. Saya sendiri punya lembaga pendidikan. Dan beberapa guru cukup sering menerima tips, terutama wali murid. Wali murid itu sudah berkali-kali diingatkan, jangan. Tapi karena mungkin masalah perasaan, saya tuh merasa pengen ngasih hadiah ke guru ini. Saya pengen untuk memberikan tips kepada guru ini. Sampai sebagian guru itu ada yang diumrohkan sama wali murid. Nah itu yang sempat kita agak tersinggung berat. Wah ini resiko ini. Akhirnya semuanya pengen jadi gurunya anaknya itu. Apalagi kalau sampai hadiahnya apa? Diumrohkan. Dalam satu sekolahan yang berjasa tidak cuma guru. Satpam juga berjasa, cleaning service juga berjasa, bagian masak juga berjasa. Banyak yang berjasa. Sehingga satu orang siswa dia menerima jasa dari banyak orang. Bukan guru saja. Maka kalau ada orang yang cuma ngasih tips ke guru, kamu juga ngasih ucapan terima kasih ke satpam, ke cleaning service, ke bagian TO, ke ini. Semuanya juga berjasa bagi anakmu. Konsumen juga sama. Saat Anda memberikan layanan servis HP misalnya. Apakah karena kerja pribadi Anda saja? Tidak, ini tim. Dalam proses ini ada bagian A yang menyediakan aplikasi, bagian B yang menyediakan program akuntansi, bagian C yang menyediakan ini, bagian ini, semuanya ada bagian-bagiannya. Anda kalau ngecek HP pakai apa? Pakai alat, aplikasi, toolsnya apa? Bukan dicolok kemudian kelihatan di aplikasi ya? Iya. Sehingga Anda ketika ngecek HP pakai aplikasi. Yang bikin aplikasi siapa? Bukan kita, mungkin bukan Anda yang servis, tapi orang lain. Ada tim. Maka sebenarnya walaupun Anda ketika servis itu kerja sendiri, tapi ini kan rangkaian kerja tim. Dari kerja A, kerja B, kerja C dikumpulin, diakumulasi jadilah satu kerja baru. Maka saat itu jangan merasa Anda yang paling berjasa. Sehingga kalau dapat tips, dapat hadiah, dan seterusnya, boleh enggak kita terima? Insya Allah nanti akan kita selesaikan. Ya. Tapi pada prinsipnya, model seperti tadi, kalau bentuknya uang, sebaiknya kumpulkan. Akumulasi itu nanti dilaporkan ke pusat, dan pusat yang punya hak untuk mendistribusi. Karena Anda tidak punya hak untuk memiliki secara langsung. Pak, kalau kita servis di rumah gimana Pak? Di luar jam kerja. Boleh, tapi jangan pakai peralatan kantor. Sehingga kadang pakai aplikasi kantor bawa pulang. Terus dipakai untuk melayani konsumen pribadi. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Coba, boleh nggak Mas? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Itu bukan fasilitas kamu, itu punya kantor. Sehingga fasilitas kantor seharusnya dipakai untuk melayani klien kantor. Kamu buka konsumen pribadi, ya kamu urusi pribadi kamu, jangan dibawa ke kantor atau menggunakan fasilitas kantor. Loh, tapi kan waktu saya nerima konsumen di luar jam kantor. Iya. Tapi kau menggunakan fasilitas kantor itu pelanggaran. Kecuali kalau dapat izin dari kantor. Jadi misalnya kantor mengizinkan, silakan laptopnya bawa. Nanti kalau kamu dapat konsumen di rumah, silakan kamu tangani. Nanti boleh pakai aplikasi kami, free, nggak usah bayar. Silakan. Tapi kalau tidak boleh atau tidak ada izin, maka pada asalnya dilarang. Gitu ya. Dan ini bagian dari amanah. Jadi aplikasi ini kantor melakukan pengadaan aplikasi, bayar enggak kantor Pak? Bayar, mahal. Ada satu teman ya, ini cerita di luar ini ya. Beliau itu kerja di perusahaan luar negeri. Perusahaan ini mengadakan tes untuk kenaikan jabatan karyawan.
Nah, teman saya membocorkan jawaban. Ketahuan itu langsung dipecat, barang-barangnya ada di sana tidak boleh diambil. Jadi dia punya lemari loker khusus untuk naruh barang, naruh apa, itu nggak boleh diambil. Sudah, kamu nggak usah balik lagi. Pokoknya kamu harus pulang. Langsung disuruh pulang. Sehingga dia tidak boleh lanjut kerja. Nah, karena pihak kantor merasa dirugikan. Untuk pengadaan seperti ini, kami itu butuh biaya besar. Butuh biaya besar dari mana? Ya kita harus bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ternyata disalahgunakan oleh karyawan. Maka kalau ngurusi kepentingan pribadi, jangan sampai menggunakan fasilitas kantor. Sebab itu amanah. Baik, ada yang lain? Tidak ada? Alhamdulillah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah tips dan sogok. Sebelum nanti ada materi yang ketiga adalah tentang masalah kita harus ingat kondisi kita di akhirat. Demikian sebagai materi yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.